datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan semua saudara. Dan saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Ya, itu pasti terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa terlebih dulu. Bapa Surgawi, perkenankan kami menghadap hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pertama-tama ucapan syukur kami naikkan untuk pagi yang baru di saat ini. Itu sebabnya ya Tuhan, mengawali seluruh aktivitas pekerjaan kami, kesibukan kami di hari ini. Kami ingin mengawali dengan membuka hati pikiran dan pendengaran kami untuk menerima firman yang disampaikan lewat surga, yaitu suara gembala. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu memperebutkan sampah. Dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat 9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini kelihatannya aneh dan tidak masuk akal. Masa sampah diperebutkan? Nah saudara, pada suatu kali terjadi krisis sampah melanda suatu kota yang besar. Ketika tempat penampungan sampah di kota itu penuh dan ditutup sementara, tidak lagi menerima yaitu sampah-sampah yang dibuang ke situ. Warga kesulitan membuang limbah harian. Dan sungguh saudara-saudara, sekali waktu ketika terjadi krisis sampah seperti itu, tiba-tiba terjadilah berita yang viral di kota itu. Apa yang menjadi berita itu saudara-saudara? Yaitu pada suatu pagi ada seseorang membawa dus yang sangat besar dengan ditali sangat rapi. Dus itu ternyata terjatuh di depan pasar. Lalu apa yang terjadi? Diperebutkan banyak orang. Dan apa yang terjadi? Setelah dibuka, ampunlah saudara-saudara, ternyata isinya sampah. Nah saudara, memperebutkan sampah sungguh sangat konyol, bukan? Nah, tidak ayal lagi akan nyengir menertawakan kebodohan diri jika mengalaminya. Namun saudara, entah sadar entah tidak, kita seringkali benar-benar terlibat dalam memperebutkan sampah secara rohani. Yaitu ketika terjadi apa saudara-saudara? Rasul Paulus menasihati kepada Titus yang masih muda untuk menghindari rebutan sampah. Nah, di saat apa kita rebutan sampah?
yaitu ketika terjadi persoalan yang dicari-cari, terjadi masalah, lalu setiap orang mulai bilang ini, bilang itu, bilang ini, bilang itu. Nah, pokoknya komentar-komentarnya itu seperti membenarkan diri pribadi yang paling benar dan menyalahkan orang lain. Padahal itu perkara dicari-cari saja. Dan itu merupakan kebodohan. Nah, akhirnya terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran. Dan juga misalnya ada satu ayat yang digulirkan, lalu orang-orang mulai berdebat sengit, saudara-saudara. Dan ketika berdebat itu, malah banyak orang keluar dari kebenaran Alkitab, melenceng apa yang dikatakannya. Nah, itu sama saja berebutan sampah, saudara-saudara. Nah, itu sebetulnya Paulus memberikan nasihat supaya Timotius menghindari hal-hal tersebut, karena tidak ada gunanya sama sekali. Malah kalau berdebat mengenai ayat lalu menyeleweng, muncullah hal-hal yang negatif di dalam gereja dan tidak ada kerukunan sama sekali. Saudaraku yang kekasih, jadi kita harus hindari hal-hal seperti itu. Kita mau belajar firman untuk menambah hikmat dan semakin mengenali anugerah Tuhan, hingga kita bisa hidup rendah hati, saling hormat menghormati, saling mengasihi, dan saling merendahkan diri, tidak merendahkan orang lain dan tidak meninggikan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita harus menghindari hal-hal yang sia-sia yang terjadi di dalam gereja, supaya persekutuan di gereja tetap utuh dan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Saudara, firman Tuhan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jujur kita. Tidak perlu kita bersitegang leher untuk berdebat satu dengan yang lain, karena Alkitab sendiri pasti sudah menjawab. Makanya banyaklah membaca Alkitab dan merenungkannya. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Orang bodoh bertekun untuk mencari-cari kesalahan firman atau kesalahan-kesalahan orang lain. Orang jujur bertekun untuk menemukan jawaban dan kebenaran lewat membaca dan merenungkan serta memahami Alkitab. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami kadangkala betul-betul terlibat dalam persoalan yang dicari-cari, sehingga kemudian terjadi percekcokan, pertengkaran yang tidak mesti terjadi di dalam persekutuan gereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajar perkataan kami menghormati orang lain dan tidak menyalahkan orang lain. Ajar kami tidak bersifat egois, hanya membenarkan diri sendiri, karena itu semuanya sampah adanya. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang sudah terjadi, dan kiranya Engkau membaharui hidup kami, sehingga di antara kami bersahabat sedemikian akrab, saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberikan berkat dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.